Halo, jumpa lagi dengan Saham Star Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, semoga selalu dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Hari ini saham indeks IHSG, Q45 dan J30 menguat dan serempak menguat di secara regional Asia dan mungkin nanti di Eropa ya, yang akan buka sebentar lagi. Jadi menurut saya risiko ketidakpastian naik ya karena ada kecenderungan drama yang dilakukan oleh The Fed. Waspada drama Fed Fund Rate dari isu inflasi ke isu ketenaga kerjaan ya. Jadi sebagaimana kita pahami bahwa target kebijakan moneter di Amerika adalah bagaimana menekan inflasi sehingga mencapai angka sekitar 2,0% dan pengangguran di angka 5,0% ya dalam beberapa bulan terakhir sejak isu reciprocal tarif ya yang diluncurkan oleh pemerintahan Trump terjadi peningkatan inflasi konsumen maupun inflasi produsen dan isu ketenagakerjaan juga terjadi kenaikan jobless claims atau rekrutmen tenaga kerja yang membengkak ya. Jadi mungkin pertimbangannya bagaimana memacu perekonomian ini sehingga bisa membuka lapangan kerja yang lebih tinggi. Namun secara moneter ini masih ada tantangan bagaimana menjaga nilai dolar ya Amerika ya. Bapak Ibu sekalian, di samping itu saya masih tetap menyajikan beberapa saham pilihan, utamanya saham kelompok indeks Kompas 100 ya. Saya selalu menegaskan bahwa ini adalah pandangan pribadi, tidak ada maksud untuk mempengaruhi, mengajak atau merekomendasikan menjual atau membeli saham tertentu ya. Tanggung jawab ada di pihak Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Kalau coba saya bahas dari grafik ini, saya buat dari data Fed ya, St. Louis ya, tadi barusan, bahwa ini ada empat parameter, yaitu Fed Fund Effective Rate, jadi suku bunga efektif interbank di Amerika jangka pendek, yang merupakan representasi dari suku bunga kebijakan Fed Fund Target Rate ya, jadi 4,25 hingga 4,50 adalah target rate. Kemudian kedua adalah CPI inflation, inflasi harga konsumen, kemudian unemployment rate, tingkat pengangguran, dan PPI, producer price index inflation ya, suku kanan. Kalau kita perhatikan terjadinya tren penurunan Fed Fund Effective Rate sejak Juni 2024 ya sampai menjelang awal tahun ini masih menurun ya dan sejak awal tahun ini relatif flat ya stagnan di kisaran angka 4,25% ya sesuai dengan target The Fed. Kemudian CPI inflation terjadi penurunan dari awal tahun 2024 secara konsisten ya sehingga bulan Oktober 2024 ada peningkatan dan hingga awal tahun uh, masih meningkat ke kisaran angka 3,0%, kemudian awal tahun 2025 menurun ya, hingga April 2025, di mana Trump meluncurkan kebijakan tarif resiprokal yang tinggi kepada beberapa negara mitra dagang termasuk Indonesia. Dan ini telah memicu inflasi, baik inflasi konsumen maupun inflasi produsen ya. Inflasi produsen ini adalah PPI yang warna kuning, ya terjadi peningkatan, inflasi konsumen juga meningkat, sementara unemployment rate relatif stabil ya, bahkan masih di bawah 2% ya. Oke, unemployment rate ini masih di bawah 5%, maaf ya. Jadi ini sebelah kiri, yang merah ini ya, masih sekitaran 4,2%. Dan itu menurut saya relatif sesuai dengan target kebijakan moneter di Amerika ya. Oleh karena itu menurut pandangan saya, ya tren di Amerika inflasi masih akan tetap naik, didorong oleh inflasi akibat dari cost push inflation, karena peningkatan harga input ya, baik bahan mentah, bahan baku maupun logistik ya ditandai dengan peningkatan PPI. Sementara di dalam negeri kita dihadapkan pada risiko moneter yang tinggi, ya utamanya nilai tukar ya risiko eksternal kita terkait dengan penurunan BI rate
kemudian peningkatan defisit neraca pembayaran dan defisit neraca transaksi berjalan, kemudian ditambah lagi dengan uang beredar dalam arti luas M2 meningkat sekitar 6,5%, dan yang terakhir adalah laju pencairan atau laju pemberian kredit dari perbankan tumbuh hanya 6,5%. Artinya di sektor real dan sektor moneter sama-sama menemui persoalan ya di dalam negeri, sehingga daya saing ekonomi kita akan tertekan, dan itu akan tercermin dari lalu lintas devisa atau incoming outflow devisa ya dari portfolio investment utamanya ya. Dan kemarin terjadi outflow investment ya dari saham dan surat berharga negara atau obligasi negara atau obligasi korporasi ya. Menurut saya yang saya baca di media Bank Indonesia ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ketidakpastian ini meningkat dan harap waspada apabila terjadi kebalikan ya, terjadi pembalikan utamanya nilai rupiah terhadap dolar ya, dan ini akan berimbas pasti terhadap pasar ekuitas, pasar saham. Ini adalah saham yang menurut saya adalah berisiko tinggi yang tadi pagi ditransaksikan ya. Ini secara market keseluruhan naik 0,87%, LQ45 0,81%, dan J30 0,11% ya, dengan aktivitas transaksi yang masih cukup kuat ya, masih cukup kuat dengan rata-rata transaksi nilai transaksi harian 16,9, ada peningkatan nilai transaksi, kemudian frekuensi transaksi juga ada sedikit peningkatan ya, menjadi 2,3 juta kali transaksi, dan volatilitasnya juga sedikit ada di sini ada untuk yang frekuensi ya 11,66%, kemudian yang value-nya adalah 17,09%. Saya kira ini masih dalam rentang yang wajar ya, seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat secara saham individual pilihan di sini ya, ini saya sortir berdasarkan volatilitasnya yang cukup tinggi, itu utamanya adalah price dispersion ya, di bawah atau di atas 2% ya, kalau kita sorting ini ya, yang paling tinggi adalah data, kemudian koin, MPK ya, kemudian paling rendah ini 2,15 adalah power ya, masuk di dalamnya ada TOBA, Brent, PSAB nya. Kebanyakan inilah saham-saham di luar dari indeks utama ya. Kalau kita short berdasarkan indeks Kompas, maka yang masuk Kompas hanya 6 saham. Jadi ini pilihan bagi para trader yang aktif ya, tapi hati-hati mitigasi risiko trading seperti hal yang saya tunjukkan di target price dan stop loss ya. Nah, kalau dilihat secara sektor, di sini ada basic metals, ada financial ya, ada property, real estate ya. Kali ini masuk dalam portofolio Bapak Ibu, dan harap berhati-hati untuk transaksi esok tanggal 26 Agustus ya. Sementara saham blue chipsnya saya ambil dari Kompas 100 ya, ada 10 ya. Kalau kita short berdasarkan bobot kapitalisasi pasarnya adalah pembesar Bank BRI, Bank Mandiri, Astra, Bank BNI, UNTR ya, United Tractor hingga sudah muncul ya, dengan kriteria price dispersion-nya di bawah 3%, kalau tadi di atas ya, di atas 2%, kalau nggak 2%, kemudian historical return-nya masih kurang dari 20%, artinya relatif tertinggal year to date return-nya ya. Kemudian di sini alfanya positif ya, 1 minggu dan 1 bulan, moving average-nya positif dibanding closing price dibanding moving average 5 dan 10 hari, kemudian average value-nya di atas 10 miliar per hari, dan frekuensi atas 1000 kali per hari ya. Yang paling aktif ditransaksikan ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, dan ini rebound perbankan tadi ya. Ya memang ini di luar dari perkiraan saya, di mana menurut perkiraan saya rupiah masih akan tertekan, mengingat kondisi dalam negeri dan tren atau momentum kenaikan dolar ya pada akhir minggu kemarin ya, terkait dengan ekspektasi inflasi yang tinggi di Amerika. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa kasih komentar, subscribe, dan share videonya kepada teman-teman, pada komunitas. Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan manfaat buat bersama ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.